Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajril Julfikar, dan kali ini saya akan membahas materi tentang basic drawing, masih dalam pembahasan Autodesk Inventor. Nah, di dalam basic drawing ini ada yang disebut atau yang dikatakan dengan drawing rules atau aturan menggambar. Di dalam drawing rules ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu ada proyeksi, ada line, ada sheet, ada title block, dan yang terakhir ada dimensi. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu kita coba mengaplikasikan saja. Di sini saya akan membuat sebuah drawing di mana cara untuk membuat atau menampilkan kertas drawing itu, yaitu caranya kita klik saja di sini ada eh, simbol new atau kertas. Di sini kita klik saja. Kemudian kita dihadapkan dengan berbagai pilihan file. Misalkan di sini ada ada standar ANSI, PSI, DIN, GB, GOS, ISO, dan JIS. Nah, kita coba untuk memilih salah satu dari file tersebut. Misalkan saya di sini akan memilih ISO. Kita klik ISO, kemudian kita create. Di sini sudah terlihat tampilan kertas dengan standar ISO. Kemudian saya akan membuat sebuah atau mengatur sebuah kertas itu. Di sini ada sheet. Jika kita mau mengatur bahwa ukuran kertasnya itu yang diinginkan itu misalkan A3, A4, A2 atau bahkan A1, kita pilih di sini. Kita klik kanan, kita edit sheet. Di sini terlihat ada nama dari kertas tersebut, ada size atau ukuran. Kita bisa pilih di sini ada A4, A3, A2, A1, bahkan A0. Atau kita bisa custom. Di sini ada ukurannya inci dan ada milimeter. Misalkan saya di sini memilih A3. Kemudian di sini ada tampilan orientasi. Kita bisa memilih kertasnya tersebut mau ditampilkan dengan landscape atau portrait seperti ini. Atau saya misalkan di sini saya akan memilih landscape. Kita klik lalu kita oke kan saja. Kemudian kita masukkan sebuah gambar. Di sini untuk memasukkan sebuah gambar di bawah dari kolom atau simbol file ini yang berwarna orange ini ada simbol base view. Kita langsung klik saja. Nah, ada tampilan seperti ini. Kita open an exciting file. Kita cari file tersebut yang ingin kita drawing. Misalkan saya di sini ingin mendrawing part ini assembly hashtag 1. Setelah kita pilih, kita open. Di sini kita ada berbagai macam tampilan. Ada style, itu ada 3. Yang pertama ada hidden line. Yang kedua ada hidden line remove, dan yang terakhir ada shaded. Untuk hidden line ini itu garis-garis dari misalkan garis-garis putus-putusnya itu bisa terlihat. Misalkan di sini kita langsung coba saja. Nah, seperti ini. Jadi garis-garisnya itu terlihat. Garis-garisnya itu terlihat. Misalkan saya akan coba edit lagi. Double klik saja untuk mengeditannya. Di sini saya akan membuat atau memilih hidden line remove. Kita klik, oke kan. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita coba untuk ini yang terakhir.
Oke, nah ini adalah bentukan atau terlihat gitu warnanya seperti apa atau materialnya seperti apa gitu, itu bisa terlihat di sini. Tetapi pada dasarnya itu biasanya kita hanya menampilkan untuk style hidden line remove, kecuali kita ingin menampilkan bagian-bagian yang misalkan detail atau yang tidak bisa dilihat dengan cara style hidden line remove ini, kita bisa memilih untuk hidden line ini. Tapi untuk saat ini saya rasa cukup untuk menggunakan hidden line remove. Jadi kita pilih yang hidden remove aja. Hidden line remove. Kemudian di sini ada scale atau skala. Di sini kita bisa memilihnya misalkan 1:4, 1:2, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, atau bahkan 10:1. Atau kita bisa mengubahnya di sini. Misalkan kita mau mau eh, kan di sini tidak ada misalkan 1:5, kita ubah saja di sini 1:5 seperti itu. Tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Misalkan eh, gambar tersebut terlalu kecil dan ingin diperbesar seperti ini. Ini gambarnya terlalu kecil, maka kita ubah saja misalkan 1:1. Ketika udah cocok, kita okekan saja. Sini kita bisa lihat. Atau saya rasa ini terlalu kebesaran ya. Jadi saya akan coba untuk 1:2. Sudah terlihat di sini. Nah, kemudian kita akan mengatur proyeksinya. Tentunya di sini ada proyeksi view, di mana ini simbol ini akan menunjukkan pandangan-pandangan dari berbagai sudut di benda tersebut. Misalkan saya akan coba langsung saja diklik. Nah, saya akan coba misalkan ini. Klik saja, kemudian bawahnya seperti ini. Kalau sudah, kita escape saja. Oh maaf, saya ulangi. Kita klik kanan. Kalau sudah, kita klik kanan, terus kita klik create, maka akan terlihat seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu untuk proyeksi ini terlihat bahwa proyeksi ini itu menggunakan proyeksi Eropa. Tetapi jika kita ingin menggunakan proyeksi Amerika, kita tinggal ganti layoutnya saja gitu. Misalkan di sini biasanya proyeksi Eropa ini, saya coba delete lagi. Proyeksi Eropa ini pandangan eh, pandangan depannya itu biasanya berada di bawah dari tampilan tadi. Misalkan di sini saya contohkan saja. Untuk di sini untuk proyeksi Amerika ini biasanya menunjukkan pandangan atas, depan, dan samping kanan. Untuk pandangan atasnya ini sini, kemudian pandangan kanannya itu misalkan ini. Kemudian create, tapi posisinya itu harus diubah lagi. Misalkan ini biasanya ditempatkan di bagian atas. Untuk pandangan atas itu di bagian atas. Kemudian untuk pandangan kanan ini kita geserkan saja di sebelah kanan seperti ini. Ini untuk proyeksi Amerika. Atau bahkan di sini kita bisa menambahkan pandangan 3D-nya. Kita klik di sini, misalkan kita pilih pandangan 3D mana yang paling cocok. Misalkan ini.
kita bisa menggesernya itu tidak tegak lurus atau tidak tegak lurus dengan sumbu X atau sumbu Y, tapi kita tarik ke sebelah pinggir gitu, maksudnya sebelah sudut dari kiri bawah gitu. Misalkan sini kita create, ini adalah tampilan 3D-nya. Kemudian untuk dimensinya itu biasanya di dalam assembly pool itu hanya ditampilkan untuk dimensi terluar saja. Misalkan di sini saya coba tambahkan panjangnya itu 220. Nah, di dalam dimensi ini kita bisa lihat bahwa ada berbagai primary unit atau primary tolerance atau toleransi. Di sini kita bisa memilihnya mau berapa banyak nominal angka di belakang koma. Fungsinya yaitu bisa jadi adalah sebuah kepresisian dari ukuran tersebut. Tetapi kita bisa lihat di sini bahwa ukuran ini yaitu adalah 220. Jadi kita cukup menambahkan tidak ada angka di belakang koma karena sudah jelas ukurannya. Seperti itu. Untuk ini, untuk primary toleransi ini biasanya digunakan untuk toleransi. Contohnya itu di dalam nominal toleransi itu mau berapa banyak nominal angka di belakang koma. Seperti itu. Jadi fungsinya sama aja. Kita tinggal pilih saja yang sekiranya lebih cocok dan secara fungsi itu tidak mengganggu dari ukuran fungsinya. Di sini juga ada toleransi metode. Misalkan di sini ada basic atau dengan cirinya itu ada kotak di luar dari nominal dimensi tersebut, ada reference dengan tanda ada simbol kurung, ada simetrik. Nah, jadi ini tuh untuk menambahkan dimensi, maksudnya bisa ditambahkan dengan toleransi. Di sini untuk penambahannya. Sekarang di sini saya akan menambahkan untuk dimensi deviation. Nah, untuk plus minusnya, misalkan di sini saya plus minus 0,1 atau minusnya itu 0,1 juga. Nah, seperti itu. Nah, maka otomatis di dalam nominal toleransi ini dia akan berubah seperti itu. Atau di sini ada juga ukuran dari toleransi yang sudah diberi nilai toleransi tersebut. Misalkan di sini plus minusnya itu misalkan 220, boleh menambahkan atau boleh angka toleransinya itu lebih dari 0,1. Di sini sudah saya tambahkan atau sudah ada tampilannya. Di sini ada 220,10. Di bawah juga ini ada untuk batas minimal kekurangannya itu atau toleransinya itu 0,1 juga. Dengan maka otomatis dia akan berkurang 10 atau 0,1 mm gitu. Jadi otomatis dia akan berubah seperti ini. Dari tadinya 220 dikurangi 0,1 maka dia akan berubah menjadi 2,19 atau 219 seperti itu. Di sini nih juga sama, tetapi penempatannya aja yang berbeda. Di sini ada terlihat limit stacked. Untuk penampilannya itu sesuai dengan namanya, stacked itu ada yang di atas dan ada yang di bawah. Tetapi untuk limit linear ini itu memanjang, jadi hanya segaris gitu.
sejajar. Di sini juga ada max, artinya ini nilainya itu maksimal 220 seperti itu. Tapi di sini saya tidak akan menambahkan toleransi, jadi hanya memilih default saja. Kemudian oke kan saja. Nah, untuk penambahan dimensi terluar itu biasanya yang tadi saya sudah jelaskan bahwa nilai dimensi itu ada nilai dari nilai terluarnya saja, panjang, lebar sama tinggi. Sini panjangnya itu sudah terlihat 220. Kemudian lebarnya itu kita bisa tambahkan di sini itu 75. Bentar. Nah, seperti ini 75. Kemudian untuk tingginya itu 100 mm. Seperti ini. Biasanya untuk assembly ini kalau tidak ada hubungan lain atau tidak ada dua part yang disatukan atau disambungkan di assembly ini, biasanya tidak usah ditambahkan nominalnya atau dimensi atau toleransinya gitu. Tetapi jika ada tambahan assembly atau sub assembly lagi, itu harus ditambahkan, misalkan ada toleransinya atau dimensi minimal atau maksimalnya itu atau kelonggarannya itu bisa ditambahkan di sini. Kemudian untuk detailing dimensi itu sendiri biasanya itu cukup ditambahkan di bagian drawing part. Jadi tidak untuk di bagian drawing assembly. Saya contohkan saja di sini langsung untuk misalkan saya membuat baru dengan ukuran A4 saja cukup sepertinya. Tentunya dengan potret, dengan orientasi potret. Nah, di sini sudah terlihat tampak dari kertas ukuran A4 dengan orientasi potret. Saya akan mencoba menambahkan filenya. Seakan di sini saya akan membuat ini saja dudukan. Kita atur skalanya. Saya rasa ini terlalu kecil, jadi saya akan coba ganti saja. Kemudian untuk pandangannya itu seperti ini. Kita juga bisa mengatur posisi depan yang ingin kita tampilkan. Misalkan seperti ini, otomatis ini akan berubah. Kemudian kita coba mendetail dari part tersebut, sama seperti assembly juga. Untuk paling penting itu adalah ukuran terluarnya. Di sini jangan lupa untuk panjang kali lebar kali tinggi juga, maksudnya panjang, lebar, dan tinggi juga. Jangan sampai terlewat karena itu adalah fungsi yang sangat penting bagi seorang pekerja di machining. Di sini tuh ada sebuah lubang, jadi kita harus menambahkan center line. Nah, seperti ini.
memang simbolnya itu seperti itu, dimana di setiap ada lubang di situ kita harus menambahkan garis sumbu gitu. Untuk lubang yang terlihat bulat ini juga harus ditambahkan center mark di setiap lubangnya. Kita bisa di sini. Ini juga ada lubang di sini. Kita tambahkan juga seperti ini. Kemudian kita coba menambahkan dimensi-dimensi lain. Misalkan untuk diameter ini, diameter lubang tersebut diameternya itu diameter 50. Nah, untuk dimensi itu sendiri, kita juga bisa merubah-rubah dari posisi dimensi tersebut. Misalkan bisa digeser-geser juga agar fungsinya itu terlihat lebih proporsional dan lebih enak dilihat seperti itu. Namun juga jangan melupakan dari fungsi ukuran tersebut gitu. Sini terlihat untuk diameter 50 ini jarak atasnya itu 37,5. Kemudian ke sampingnya juga sama, yaitu 37,5. Kemudian kita masuk ke dalam ukuran ini, lubang ini, atau bisa ditambahkan di sini juga, tergantung cara fungsi dan pemilihannya yang kita inginkan. Sini bentukan lingkaran ini atau ini, lingkaran luarnya itu berbentuk atau ukurannya diameter 20. Kemudian untuk diameter dalamnya itu diameter 12. Jika terlihatnya tabrakan seperti ini, kita bisa mengaturnya untuk memposisikannya di samping seperti ini. Seperti ini juga boleh, atau bahkan di tengah-tengah ini juga boleh untuk salah satu dari ukuran tersebut jika itu tabrakan. Kita juga kasih ukuran pemakanan. Jadi kita juga harus membayangkan di dalam drawing ini, kita juga harus membayangkan cara mempermudah seorang masining atau seorang pekerja di bengkel itu untuk mempermudah membaca gambar. Jadi jangan sampai kita salah menunjukkan gambar sehingga membuat seorang pekerja lapangan itu sulit untuk membuat part tersebut gitu. Contohnya ini saya menambahkan 130. Kenapa saya tidak menambahkan ukuran ini, ukuran 90 ini, tetapi saya lebih menambahkan ukuran 130 ini? Karena ukuran 130 ini itu adalah ukuran yang harus diproses. Maksudnya ukuran 130 ini itu seorang pekerja produksi atau pembuat part ini akan lebih mudah gitu melihatnya. Jadi kita cuma sudah ada nominalnya 130, jadi 130 untuk proses pemakanan seperti itu. Kalau kita menambahkannya di sini yang tadi 90 ini di sini, maka dia akan menghitung kembali. Jadi 220 dikurangi 90 itu hasilnya berapa gitu. Jadi itu akan sedikit mempersulit lah bagi seorang pekerja lapangan gitu, atau seorang bekerja yang di machining gitu. Jadi kita menambahkannya ukuran untuk proses pemakanan itu sendiri seperti ini 130. Kemudian di sini juga harus ditambahkan untuk tingginya untuk memperjelas juga 75 seperti ini.
Kemudian posisi dari lingkaran ini, misalkan posisi dari lingkaran ini, karena kita sulit menambahkan atau kita sulit mengukur posisi ini ke titik ini, maka kita ukur saja dari sini, dari sudut ini atau dari garis ini. Karena kan untuk mengatur atau mengukur sebuah radius itu kan agak susah ya. Jadi lebih alangkah baiknya gitu mengukur dari sebuah garis. Kita juga mengukur untuk jarak dari garis pinggir. Sini 37,5 juga. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa di sini ada radius. Kita juga harus menambahkan radius tersebut gitu. Seperti ini. Mungkin saya rasa cukup untuk menambahkan ukuran bagian ini atau part ini. Cara panjang, lebar sama tinggi sudah terdefinisikan. Untuk lubang ini juga sudah terdefinisikan, yaitu diameter 50, jaraknya itu dari pinggir itu 37,5, dari atas juga 37,5. Kemudian pemakanan bentukan ini itu sudah diatur juga, yaitu 130 untuk panjangnya. Kemudian untuk tingginya itu 75. Kemudian untuk lingkaran ini atau lubang ini yaitu yang lubang dalam itu ada diameter 12 dan lubang luar itu atau lingkaran luar itu ada diameter 20. Posisinya juga sudah ditentukan, yaitu 182,5 mm dari garis terluar, kemudian 37,5 dari garis sisinya, seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan di sini ada nama part atau nomor part. Di sini kita bisa lihat, misalkan saya contohkan nomornya itu, misalkan ini fungsinya itu untuk mengetahui part ini ada di urutan nomor berapa. Misalkan di sini karena saya hanya membuat satu part ini, jadi saya tulis nomor 1 aja di sini. Misalkan ini untuk ininya besar ukuran nominal tersebut. Misalkan di sini saya akan menambahkan fontnya itu ISO ISO CPR. Nah, di sini terlihat 10 ISO CP seperti ini. Kemudian kita menambahkan harga kekasaran. Misalkan di sini untuk kekasaran permukaannya itu normal, yaitu N8. Di sini saya tambahkan N8 dengan huruf kapital. Biasanya itu dimiringkan seperti ini. Nah, penempatannya itu di sini. Untuk simbol-simbol lain yang ada di toleransi, saya sudah jelaskan di materi gambar teknik yang sebelumnya. Ini hanya untuk pengulangan saja, untuk percontohan di drawing.
Baik, kemudian kita masuk ke dalam penambahan etiket standar. Sebelumnya kita bisa memasukkan etiket standar itu atau mengcopy dari gambar sebelumnya. Misalkan saya sudah menggambar di sini. Nah, di sini etiketnya sudah standar dari perusahaan. Kita copy saja di dalam drawing resource ini ada kolom atau folder title blocks. Di sini kita klik tanda plus tersebut, dan di sini ada title block ISO dan ada etiket perusahaan. Kita bisa langsung copy saja di sini. Copy, kemudian kita pindahkan ke drawing yang sudah kita buat tadi. Kita paste di sini. Paste. Nah, setelah ini, bagaimana cara menampilkan di sini? Di dalam sheet 1 ini terlihat bahwa standarnya itu atau etiketnya itu masih standar ISO. Jadi kita harus hapus dulu di sini, delete. Kemudian kita klik kanan lagi di etiket perusahaan ini, kita insert. Kita tambahkan nama di sini, misalkan part 1. Kita oke kan saja. Nah, di sini terlihat untuk namanya itu part 1. Dan di sini sudah terlihat bahwasannya etiketnya itu menggunakan etiket standar perusahaan. Seperti itu. Di dalam etiket ini terdapat berbagai macam keterangan atau informasi yang ditunjukkan dalam membuat sebuah drawing gitu. Contohnya di sini ada skalanya itu sudah di apa sih? Sudah didefinisikan bahwa skala ini yaitu 1:2. Nah, kemudian ada juga keterangan nama bagian, material, ukuran, keterangan, tanggal, dan dibuat gitu. Akan saya contohkan untuk penambahan berbagai keterangan di sini. Kita bisa klik biasanya kita sebut dengan part list atau bill of material. Di sini kita klik saja di sini, kemudian akan muncul seperti ini, part list. Jadi kita memerlukan part mana yang ingin kita definisikan. Misalkan saya coba klik bagian sini saja, kita klik lalu kita oke, dan muncul kotak seperti ini, lalu kita tempatkan seperti ini. Kemudian untuk part list ini kan ini tidak sesuai dengan standar perusahaan atau etiket perusahaan, tetapi ini masih standar dengan ISO. Jadi kita ubah, kita klik saja di sini, edit part list. Di sini masih standar ISO. Kemudian kita pilih di sini ada yang digunakan dengan style. Di sini ada format, di dalam format ini ada style. Kita klik kanan, klik kiri, dan di sini terlihat berbagai macam standar. Ada ISO dan masih ISO di sini. Kemudian kita akan tambahkan, kita edit part list style. Di sini terlihat seperti tadi bahwa standarnya itu, standar part listnya itu masih standar ISO. Gimana cara menambahkannya? Di sini ada kolom import, kita klik saja, kemudian kita pilih part list standar dari perusahaan. Misalkan di sini saya pilih part list, kemudian open, kemudian klik, kemudian save and close. Nah, maka setelah kita klik ini, dia akan muncul di sini part list etiket perusahaan. Kita klik di sini, maka dia akan berubah dengan ukuran yang sudah distandarisasi dan sudah disesuaikan dengan etiket ukurannya itu. Untuk perubahan dari informasi-informasi ini atau keterangan-keterangan ini, kita bisa klik kanan, kemudian
edit part list seperti tadi. Misalkan nama bagiannya itu dudukan hashtag 1 atau mau dirubah menjadi part 1. Untuk material yang digunakan itu material bahannya apa, misalkan ST37 ukuran ini yaitu untuk ukuran terluar, kita bisa melihatnya di sini. Tadi itu 220 untuk panjangnya, tingginya 100 dan untuk lebarnya 75. Kita tambahkan saja di sini. Ini 200 dikali 100 dikali tadi itu 75. Setelah itu kita masuk ke dalam tanggal, dimana tanggal ini yaitu definisi dari tanggal berapa kita membuat gambar ini. Sekarang itu tanggal 7 bulan 4 2021 atau kita buatnya di kolom ini seperti itu. Kemudian kita oke atau apply. Oke, nah di sini sudah terlihat bahwasannya nama bagian itu telah dirubah atau keterangan-keterangan lain itu sudah dirubah sesuai dengan keterangan yang kita masukkan tadi, seperti itu. Kemudian di sini jika kita memerlukan pandangan 3D untuk menambah atau mempermudah seorang pekerja di lapangan itu untuk membuat part ini, kita bisa menambahkan juga 3D-nya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kita memilih untuk seperti ini. Nah, untuk 3D ini karena hanya fungsinya untuk menambahkan dalam memudahkan mengetahui bentuknya, kita bisa menambahkan jika ini terlalu besar, kita bisa menambahkan 1:5 misalkan. Seperti itu. Nah, untuk penempatannya juga bisa di mana saja, asal jangan bertabrakan dengan ukuran dimensi dari part yang kita buat itu. Misalkan di sini biasanya sih untuk penempatannya itu biasanya di pojok kanan bawah atau bahkan ada yang di pojok kanan atas. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja untuk basic drawing. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa untuk pembahasan selanjutnya.